Baik, sekarang kita bahas untuk metode payback period, di mana core daripada metode ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada sebuah proyek. Jadi memang yang sangat menjadi concern itu adalah berapa lama sih proyek ini akan balik modal, kan gitu ya, balik modal. Nah, jadi untuk membuat kesimpulan apakah investasi diterima atau ditolak pada metode ini sangat bergantung pada pemilik modal. Umumnya yang diterima adalah payback period yang lebih pendek biasanya. Metode ini ya memiliki keuntungan karena memang mudah dalam perhitungannya, juga mudah dimengerti, tapi memang memiliki kelemahan karena dia mengabaikan arus kas setelah payback period itu gitu, dan mengabaikan nilai waktu uang. Jadi untuk penambahan setiap periode itu udah nggak dilihat lagi ketika sudah menemukan periode balik modal gitu ya. Oke, jadi payback period ini mungkin istilah lainnya itu adalah periode pengembalian, kita juga bisa bilang seperti itu, di mana periode waktu yang menunjukkan beberapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali pada periode keberapa, kan gitu ya. Misalnya nih, ada contoh, jadi 2 project yang memang diamati dalam 5 tahun ya. Untuk project A berhenti di tahun ketiga, project B itu di tahun kelima. Artinya yang dimaksud dengan tidak memperhatikan nilai uang itu berarti di tahun ketiga ini berhenti ya. Tetap project A itu akan dipilih secara ini ya, secara kasat mata ini sebelum kita hitung pakai persamaan. Kenapa? Karena di tahun kedua ini sudah balik modal gitu. Nah, jadi langsung akan dipilih yang project A jika menggunakan metode payback period gitu ya. Sedangkan project B padahal bertahan sampai 5 tahun gitu ya. Oke, sekarang kita cek persamaan atau rumus yang akan digunakan dalam metode ini. Saya tulis kembali ya, untuk menghitung payback-nya adalah tahun sebelum balik modal. Tahun sebelum balik modal. Jadi nanti akan kita hitung dulu ya, modalnya berapa, kemudian kita akan jumlahkan setiap tahun, itu balik modal ke tahun berapa. Nah, kemudian kita tulis tahun sebelum balik modalnya, ditambah dengan biaya yang kurang, yang belum kembali, kemudian dibagi dengan aliran kas pada tahun balik modal ya, pada tahun balik modal. Nah, ini untuk persamaan payback period. Nah, oke, berarti kita akan coba cek dan recheck ya, apakah project A atau project B yang harus dipilih berdasarkan metode ini. Sekarang kita cek dulu nih. Di project A, di sini kan tahun pertama dapatnya 5.000 ya. Kemudian tahun kedua dapatnya juga 5.000. Artinya di tahun kedua dia akan balik modal. Nah, tahun balik modal kan ini. Ini tahun balik modal. Balik modal ya. Nah, sebelum balik modal pada project A berarti payback-nya adalah 1 ya, tahun pertama ya, sebelum balik modal. Kemudian dijumlah cash flow pada tahun tersebut, berarti 5.000 yang kurang ya, karena dari 10.000 di sini kurangnya 5.000. Kemudian dibagi dengan cash flow yang akan diperoleh pada tahun balik modal, dibagi 5.000 juga. Nah, artinya kita dapat 1 ditambah dengan 1. Nah, kita bisa tuliskan satuannya adalah tahun. Berarti di project A akan balik modal dalam 2 tahun. Gitu. Oke, sekarang kita coba cek project B. Nah, di project B, payback-nya bisa kita hitung. Kita akan hitung-hitung nih. Ini 1.500 ke sini berarti berarti di tahun kedua sudah terkumpul 3.500.
Kemudian di tahun ketiga ditambah sama 2.500, berarti 5.000, 6.000. 6.000 ya di tahun ketiga. Nah, di tahun keempat ini sudah 11.000. Nah, artinya tahun balik modal yang ini. Tahun balik modal. Sebelum balik modal adalah yang ini. Sebelum balik modal ada di tahun ketiga. Berarti kita tulis 3. Kemudian sudah di kurang berapa pada tahun ketiga? Ke tahun ketiga kan sudah dapat 6.000 nih. Berarti kalau 6.000 kurangnya 4.000 ya. Berarti 4.000 dibagi dengan 4.000 dibagi dengan cash flow yang ada di tahun balik modal. Dibagi 5.000. Oke, jadi 3 ditambah 4 dibagi 5 adalah 0,8. Kita dapat 3,8 tahun. Nah, kesimpulannya ya yang dipilih adalah kesimpulan titik 3 ya. Yang dipilih berdasarkan metode ini adalah project A, gitu ya. Padahal di project A ini tahun ketiga sudah berhenti, gulung tikar gitu. Tapi pada akhirnya yang dipilih adalah project A. Oke, gitu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita cek. Jika payback period suatu investasi kurang dari payback period yang disyaratkan, maka usulan investasi layak diterima semua. Nah, masalah-masalah dengan payback period ini adalah mengabaikan aliran kas masuk setelah periode cut off atau balik modal itu tadi. Contohnya 2.000 di tahun ketiga untuk proyek A diabaikan, juga 5.000 di tahun kelima untuk proyek B ya, walaupun 5.000 diganti dengan 50.000 itu tidak mempengaruhi gitu ya. Misalnya ternyata di tahun kelima dapat cash flow-nya itu 50.000 gitu ya. Ya di payback period tidak akan terlihat lagi gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya di tahun ketiga ternyata sudah terakhir gitu, di tahun keempat sudah gurung tikar, itu juga tidak akan diperhatikan dalam payback period gitu. Jadi decision-nya tetap balik modal gitu ya, itu kekurangannya. Nah, jadi memang yang kedua, metode payback ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi, kalau misalnya kita melihat di sini nih, langsung kelihatan ini 9.000. Nah, proyek pertama akan lebih kelihatan bagus karena mendapatkan 9.000 pada tahun pertama. Tuh. Anggapannya tuh seperti, oh lebih dekat nih di tahun pertama. Untuk yang di tahun pertama untuk kondisi di mana dapat 9.000 berarti kan dia cuma minus 1.000 untuk balik modal ke 10.000 gitu. Maka yang lebih bagus adalah proyek yang pertama gitu ya. Sedangkan proyek kedua padahal juga tahun kedua itu sama ya, akan balik modal. Oke, itu untuk contoh yang selanjutnya. Misalnya kita di sini punya perkiraan cash inflow di proyek A sama di proyek B 2 juta ya untuk tahun pertama, 2 dan ketiga. Nah, jika harus keluar atau cash outflow-nya investasi tersebut, baik investasi A maupun investasi B itu dia balik modalnya 2 juta, maka di payback period project A ini kan berarti langsung balik modal di tahun pertama, berarti langsung 1 tahun ya. Langsung di 1 tahun. Kemudian, atau ya kalau misalnya kita mau pakai persamaan kan berarti 1 plus 0 ditambah dengan, ya nggak perlu lagi ya, langsung aja berarti. Karena sudah balik modal di tahun pertama. Langsung balik modal. Kemudian untuk yang B berarti balik modal di tahun kedua. Jadi 1 ditambah kekurangannya adalah 1 juta ya di tahun pertama dibagi dengan pendapatan di tahun kedua itu adalah 2 juta. Jadi 1 ditambah setengah 0,5. Artinya 1,5 tahun baru bisa balik modal. Jadi
menurut metode payback period, ya proyek A yang akan dipilih. Dianggap lebih baik gitu. Oke. Untuk payback period metode ini.